Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali di hari ini 24 Desember 2021 di hari Jumat. Dan bagi Bapak Ibu yang akan menikmati malam Natal sebagai peristiwa yang sangat penting bagi kita, hari ini kita akan siarkan renungan malam Natal atau malam sebelum Natal. Namun di pagi hari ini bisa Bapak Ibu dengarkan, boleh juga diulang kembali di malam Natal. Sebelum kita melakukan pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami naikkan syukur Tuhan di hari ini, hari Jumat 24 Desember adalah hari yang amat penting, di mana kami melihat peristiwa bagaimana Tuhan datang di malam Natal ini Tuhan, dan kami mau belajar firman-Mu seperti yang dimuatkan oleh Nabi Yesaya. Pimpin dan bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami akan memulai di pagi hari ini sampai berakhir di malam nantinya Tuhan. Nama Tuhan yang kami permuliakan di tengah kehidupan kami dalam menyambut hari Natal esok hari yang kami peringati Tuhan, untuk menjadi makna buat hidup kami bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan dosa-dosa kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, dan biarlah Roh Kudus-Mu menolong hidup kami. Amin. Saudara-saudara sekalian, renungan kita di hari Jumat pagi ini 24 Desember 2021 diambil dari kitab Nabi Yesaya 9 ayat 6. Yesaya 9 ayat 6. Ada juga teks yang menyebutkan Yesaya 9 ayat 5 yang berbunyi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudara-saudaraku sekalian, peristiwa Natal adalah pernyataan atau deklarasi Allah untuk menyelamatkan dan mendamaikan dunia. Natal ada mengubah dunia dari yang penuh kegelapan menjadi terang, dan ini menjadi strategi bagaimana kegelapan itu berubah menjadi pengorbanan Yesus, dan kita akhirnya menikmati saling mengasihi. Saudara-saudaraku, dunia ini dari zaman dahulu sampai sekarang penuh dengan pertumpahan darah, pembalasan, amarah, dan kekerasan ambisi yang disebari oleh terang dan ajakan untuk menyembuhkan luka. Dunia yang gelap ini saling mengancam, mengintimidasi sesama, diubah menjadi dunia yang cerah, yaitu manusia hidup untuk saling menolong dan memperhatikan. Seperti yang diuraikan dalam bacaan kita tadi, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan buat kita, untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Pesan ini menyampaikan bahwa pembebasan dunia yang penuh kegelapan, kini terang Tuhan telah bersinar untuk mengusir kegelapan, membebaskan manusia dari perseteruan yang membinasakan. Yang kedua, berita Natal ini sebelum Natal, dan biasanya pada malam Natal kita mengadakan ibadah
di berbagai gereja adalah suatu janji kelahiran Raja Damai yang dirindukan umat Allah. Nubuatan Nabi Yesaya ini diwartakan dalam situasi kerajaan Yehuda yang tidak pasti, dilanda krisis yang suram, dan 4 raja-raja terakhir di Yehuda tidak memiliki kepastian, keamanan, dan kenyamanan bagi umat. Karena Yehuda di bawah bayang-bayang ketakutan negara-negara dikuasa seperti Mesir, Asyur, dan Babilonia berlomba-lomba untuk menaklukkan bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara, umat menjadi gusar, penuh dengan ketidakpastian, gelap, dan suramnya masa depan. Dan mereka memasuki suatu zaman gelap tanpa ada titik terang. Dan dalam situasi itu Tuhan menyatakan, mendeklarasikan suatu era baru, yaitu kelahiran seorang putra, mahkota yang memimpin dengan penuh kuasa, penuh hikmat, raja yang perkasa. Kelahiran seorang putra mahkota, Raja Damai, dan penuh kejayaan akan mengubah keadaan sejarah manusia. Dari yang tidak pasti kepada suatu jaminan yang pasti. Dari zaman gelap yang tidak menentu pada terang yang menerang. Putra yang lahir ini adalah terang yang menerang, sehingga setiap orang dapat berjalan menuju jalan yang hendak dilaluinya dan sampai kepada tujuannya masing-masing. Kemudian putra yang lahir ini akan mengakhiri penindasan dan sengsara, memasuki sukacita dan sorak-sorai. Kekuasaan yang menindas, menakuti, dan mengancam akan dipatahkan. Itulah sebabnya Yesaya membahasakannya. Tongkat penindasan akan kau patahkan. Era kekuasaan yang lalim dan menindas akan berakhir. Kuasa yang mensengsarakan dan kuasa yang menakut-nakuti akan dihentikan. Waktunya akan tiba. Setiap orang memiliki hak sipilnya karena telah lahir seorang pemimpin yang bijaksana dan adil. Selanjutnya, bukan hanya itu, putra yang lahir juga akan melaksanakan gencatan senjata. Setiap senjata yang melukai akan dilucuti dan jubah kebesarannya akan menjadi umpan api. Api yang memusnahkan amarah, perang, iri hati, dendam, kebencian akan dimusnahkan dalam api perdamaian. Yesaya 9 ayat 4. Derap langkah tentara bukan lagi menakutkan. Seragam pasukan perang bukan lagi ancaman, tetapi menjadi umpan api. Semuanya menuju kepada perdamaian. Ini yang sangat baik untuk kita lakukan menjelang hari Natal, khususnya di malam Natal, ketika kita merenungkan, dan di pagi hari ini pun juga kita belajar melihat dan menyalakan lilin-lilin Natal, simbol perdamaian. Menghentikan sikap yang melukai dan menginginkan darah yang telah berakhir, sehingga kita berlomba menjadi terang yang menerangi dan menyuluh setiap lorong jalan. Demikian juga saudara-saudaraku, seorang putra telah lahir untuk kita. Dia akan memimpin dunia penuh dengan hikmat, membawa kesejahteraan, dan kuasanya dalam mematahkan kuasa yang menindas. Kita bisa melihat bacaan kita di ayat 6-7. Ada juga teks yang menyebutkan ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra yang diberikan untuk kita, lambang pemerintahannya ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kita yang kekal. Saudara-saudaraku sekalian, sekarang kita akan tarik ke masa sekarang. Apa makna berita Natal? Khususnya di hari ini menjelang hari Natal esok, ketika COVID-19 masih berlangsung. Saudara perlu ketahui, akibat COVID-19 banyak orang kehilangan pekerjaan,
beban hidup semakin meningkat, padahal pendapatan menurun, ditambah lagi kebahagiaan dan kehangatan persaudaraan dirampas dari kehidupan kita dengan menjaga jarak, memakai protokol kesehatan, senyum dan tawa tertutup oleh masker. Seperti ini saudara-saudara, kita tidak bisa tersenyum dan tertawa karena tertutup oleh masker. Hanyutnya langkuran kasih berganti dengan salam COVID. Yang biasanya kita bersalaman sekarang hanya mengajukan salam COVID seperti itu. Bagi yang terindikasi COVID, ada yang telah mengalami isolasi diri, ada yang sedang dalam perawatan dan lain sebagainya. Pandemi COVID telah mengubah kebiasaan kita yang dulu menjadi kebiasaan baru yang disebut dengan new era. Saudara-saudara, kapan semua pergumulan ini berakhir? Ada seberkas harapan saat pemerintah mengumumkan ada vaksin yang akan disuntikan kepada kita masing-masing. Dan ini sudah kita lakukan. Ada yang juga belum vaksin, namun ada yang juga sudah vaksin. Paling tidak, vaksin ini menjadi harapan baru untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kabar baik dan terbaik dari semua ini, saudara-saudara, adalah Yesus Kristus yang telah lahir di dunia. Dialah juru selamat penolong hidup kita. Dialah yang menyertai kita menjalani kehidupan sampai hari ini, di penghujung detik-detik terakhir di tahun 2021 yang akan kita tinggalkan. Oleh karena itu, saudara-saudara, percayalah terus kepada Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita umat. Janji Tuhan akan dipenuhi, dan ini telah menjadi nyata, khususnya di tanggal 24 ini, saat kita akan jelang detik-detik terakhir memperingati hari ini, bahwa Yesus yang telah lahir di dunia ini memberitakan damai sejahtera bagi orang yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14. Dari tim renungan pagi hari ini, kami mengucapkan sambutlah Natal, salam Natal buat saudara-saudara sekalian, buat keluarga tercinta dimanapun berada. Salam sehat dan tangguh dari kami, tim renungan pagi. Tuhan Yesus memberkati kita, dan mari kita rayakan malam Natal pagi hari ini sebelum kita beraktivitas, dan sekaligus saudara bisa mempersilakan mengambil bagian, mengulangi lagi renungan ini, supaya kita sungguh-sungguh kembali mempersiapkan esok hari menyambut Natal. Selamat Natal buat kita semua. Damai sejahtera Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, di hari ini 24 Desember adalah persiapan kami untuk esok hari memperingati hari kelahiran, bahwa seorang putra telah lahir untuk menyelamatkan dunia, penasehat ajar, juru selamat hidup. Tuntun dan bimbing kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus untuk mampu memaknai Natal di tahun 2021 dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami bergereja, maupun dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Salam Natal.